100 lagi berzikir. Pada 10.000 dulunya. Nah ini orang hubbud dunia juga ngarannya. Hubbud dunia yang membahayakan itu adalah yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat ini pun hubbud dunia membahayakan juga kepada seseorang. Nah, namun hubbud dunia yang keempat ini kada sampai kepada masuk yang sangat dicela, walaupun dicela juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi kitabih Ad-Da'wati Tammah. Dzukira bi ba'dil akhbar anna rajulan sahiba Musa alaihi salam wa lazamahu hatta akhadha anhu al-ilma. Thumma ja'ala yaqul haddathana Musa kalimullah hatta athra wa kathura maluhu thumma faqadahu Musa faja'ala yas'alu anhu fala yasma'u lahu bi khabar. Disebutkan pada sebahagian khabar bahwa seorang laki-laki berguru kepada Nabi Musa, dan laki-laki itu melazimi akan Nabi Musa, artinya mendekati, kada berpisah lawan Nabi Musa, sehingga laki-laki itu mengambil dari Nabi Musa akan ilmu. Kemudian jadilah laki-laki itu berkata, haddatsana Musa kalimullah, mengajarkan kepada kami, menghadiskan kepada kami oleh Musa kalimullah, sehingga menjadi kaya dan banyak hartanya laki-laki tadi. Kemudian tidak menemukan akan laki-laki itu oleh Nabi Musa, artinya sudah tuntung mengaji lawan Nabi Musa, laki-laki tadi sugih, banyak hartanya. Nabi Musa tuh mencari ke mana laki-laki tadi, kada ada kabar berita lagi. Faja'ala yas'alu anhu, jadilah Nabi Musa menanyakan dari laki-laki itu. Ada orang takuni, ada kan melihat si anu, orang kada ada, ada kan melihat si anu, kada ada. Fala yasma'u lahu bi khabar, tidak mendengar Nabi Musa bagi laki-laki itu dengan beritanya, hilang. Ila anja'ahu rajulun, sampai satu saat datang kepada Nabi Musa seorang laki-laki. Wa biyadihi khinzir, di tangan laki-laki itu ada seekor babi. Wa fi unukihi hablun aswad, di lehernya babi itu ada tali yang hirang. Fasa'alahu Musa anhu, menanyakan kepada laki-laki itu oleh Nabi Musa daripada muridnya. Ujar Musa lawan laki-laki yang membawa babi ini tuh, "Camda kamu lihat muridku si anu ngarannya?" Faqala lahu na'am, laki-laki tadi ada yang melihatnya, ada yang ulun melihatnya. Huwa hadzal khinzir, ini babi ini ya orangnya. Jadi babi rupanya orangnya, murid Nabi Musa tadi. Huwa hadzal khinzir, dialah ini babi. Fasa'ala Musa rabbahu ayyu'idahu ila suratih liyas'alahu amma asabah. Bertanya Nabi Musa kepada Tuhannya, memohon Nabi Musa kepada Tuhannya bahwa mengembalikan Tuhan akan laki-laki itu kepada rupanya yang semula. Liyas'alahu, agar dia bisa bertanya kepada muridnya itu amma asabahu, dari sesuatu apa yang menimpa dia. Jadi Nabi Musa, wahai Tuhan, ya Allah, bulikkan pang babi ini nah kayak asalnya manusia. Muridku nyaman ulun betakun kenapa ikam sampai jadi babi. Fa'auhallah ilaihi, Allah berwahyu kepada Nabi Musa, lau sa'altani bima sa'alani bihi Adam paman ba'dahu lam uidhu ila suratih. Wahai Musa, kata Allah, andai kata engkau memohon kepadaku
dengan sesuatu yang pernah memohon akan aku dengannya oleh Nabi Adam dan nabi-nabi sesudah Adam, tidak akan aku kembalikan dia kepada bentuknya yang semula. Tidak aku kembalikan dia kepada bentuknya yang semula. Walakinni ukhbiruka anhu, tetapinya aku, jar Tuhan, akan mengabarkan kepada engkau wahai Musa, anhu, dari laki-laki itu. Lima sana'atu bihi hakadha, kenapa aku lakukan dengan laki-laki itu seperti ini. Li'annahu, karena murid ikam itu wahai Musa, kana yatlubud dunya biddin, karena dia itu mencari dunia dengan menjual agama. Dia punya ilmu, murid Nabi Musa. Ilmu yang ada pada dirinya itu digunakannya untuk memperbanyak harta. Ilmu yang ada itu digunakannya untuk menumpuk kekayaan. Nah, termasuk ngarannya orang yang menjual agamanya demi mendapatkan dunianya. Wa ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Dawud alaihi salam, diriwayatkan bahwa Allah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, hai Daud, la tas'al anni aliman qad askarat fud dunya, jangan kau tanyakan daripadaku akan orang yang berilmu yang memabukkan akan dia oleh dunia. Fayasuddaka an sabili, maka dia akan menahan engkau dari jalanku. Artinya, ujar Tuhan, wahai Nabi Daud, ikam jangan nak betakun, jangan hendak belajar tentang aku, ujar Tuhan, kepada orang yang alim yang dimabukkan oleh dunia. Kenapa? Karena kada bakalan bisa. Fayasuddaka an sabili, maka dia akan menahan engkau dari jalanku. Bahkan engkau kada akan bisa berjalan, kada akan bisa sampai kepada yang dimaksud. Ulaika qutta'ut tariq, mereka orang alim yang dimabukkan oleh dunia itu merupakan qutta'ut tariq, penghalang jalan ala ibadi, atas hamba-hamba. Wa qala Malik ibn Dinar rahimahullah, qara'tu bi ba'dil kutub anna Allah azza wa jalla yaqul, inna ahwana ma ana sani'un bil alim idza ahabbat dunya, bahwa seinting-inting sesuatu yang aku perbuat dengan orang alim, idza ahabbat dunya, bila dia mencintai dunia, an ukhrija halawata munajati min qalbi, bahwa aku keluarkan manisnya munajat kepadaku di dalam hatinya. Itu siksaan Allah yang paling inting kepada orang alim yang mereka mencintai dunia, bahwa tidak ada kelezatan, tidak ada kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, idza ra'aitumul alima, bila engkau melihat orang yang alim itu muhibban lid dunya, mencintai bagi dunia, fattahimuhu ala dinikum, maka janganlah kamu percaya akan dia atas agama kamu. Artinya betakun hukum, jangan lawan inya, kada kau dipercaya orangnya. Minta pendapat, kada kau lawan inya, kada kau dipercaya. Fattahimuhu ala dinikum. Fa inna kulla muhib, karena tiap-tiap orang yang cinta itu yakhudu bima ahab, dia akan masuk pada sesuatu yang dia cintai. Nah, ini mengenai hubbud dunia. Hubbud dunia ini adalah sesuatu min amradil qulub, penyakit hati. Karena hub itu cinta. Cinta itu anaknya di dalam hati. Hubbud dunia, mencintai dunia, berarti letaknya itu di dalam hati seseorang. Ada beberapa macam tingkatan tentang hubbud dunia. Dari tingkatan yang paling dicela
sampai tingkatan yang tidak dicela. Dunia, duit dunia. Pahumaan, kabun dunia, toko dunia, rumah dunia. Jadi mencintai dunia itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling berat. Nah, tingkatan yang paling berat, orang yang mencintai dunia itu adalah orang yang rela mengorbankan agamanya demi mendapatkan dunia. Contohnya, inya karindangan lawan perempuan. Perempuan ini non muslimah. Karena ingin cinta kepada perempuan itu, dia korbankan Islamnya, dia pindah agama asal dapat perempuan yang dia cintai itu. Ini hubbud dunia yang paling tinggi mudaratnya. Contohnya lagi hubbud dunia. Orang rela mengorbankan agamanya untuk mempertahankan harta bendanya, jangan sampai berkurang. Contohnya macam Sa'labah, sahabat Rasulullah, mantan sahabat ini. Nah, mantan sahabat Rasulullah Sa'labah. Sa'labah ini punya harta, orang miskin dulunya, fakir, sangat fakir. Akhirnya dia kaya sampai mempunyai kambing ternak. Andai kata masuk kota Madinah, kedemuat kota Madinah menampung kambingnya Sa'labah itu, kebanyakan bisi kambing. Akhirnya dia pindah dari satu bukit ke bukit yang lain, daripada gunung ke gunung, untuk menampung kebanyakan kambingnya. Turun zakat, perintah zakat Allah, setiap 40 satu kambing sampai 100 ekor kambing, satu kambing. 200 ekor kambing, 2 kambing zakatnya. Ini puluhan ribu besi kambing, berapa zakatnya? Nah, lalu Sa'labah keberatan dengan banyaknya zakat yang dikeluarkan. Wah, ini bukan zakat lagi, ini perampokannya Sa'labah ngarannya. Nah, dia menghina Allah. Sa'labah kadang mengakui lagi tentang kewajiban zakat. Akhirnya dia dicoret daripada sahabat Rasulullah. Dia sudah meninggalkan Islam karena mempertahankan kekayaannya. Nah, ini hubbud dunia yang paling berat. Orang-orang berani mengorbankan agamanya asal dapat sesuap nasi, pindah dari Islam ke agama Kristen, dari Islam ke agama Hindu, Buddha, hanya untuk mendapatkan kekayaan. Nah, ini hubbud dunia namanya. Yang kedua, hubbud dunia. Yang kedua, hubbud dunia adalah orang yang berani meninggalkan yang diwajibkan, dipardukan Allah atasnya, berani memperbuat yang dilarang Allah atasnya demi untuk mendapatkan dunia. Ini hubbud dunia yang berat, tapi lebih berat yang tadi. Contohnya, ini ada satu bisnis menguntungkan. Bisnis menguntungkan. Cuma bisnis ini menguntungkan tapi harus jalannya menipu, membunguli orang. Kan membunguli orang hukumnya kada boleh, zalim, haram itu. Tapi ini menguntungkan. Nah, biar aja aku membunguli orang, asal aku untung, asal aku menipu orang, asal aku dapat kelebihan yang banyak. Nah, ini hubbud dunia. Dia berani melanggar hukum Allah hanya untuk semata-mata mendapatkan dunia. Ini hubbud dunia juga ngarannya. Hakun kada bisa sembahyangan, peraya sembahyang, asalkan jangan hilang pekerjaan. Nah, ini hubbud dunia nomor 2. Hubbud dunia yang nomor 3. Hubbud dia yang nomor 3.
Dia meninggalkan yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berani melakukan yang dimakruhkan oleh Allah asalkan dapat keuntungan dunia. Asik berjualan nah, bang orang kayaknya sembahyang pukul 2 gini lagi rame orang bertukar kada tersembahyang berjamaah karena sibuk melayani pelanggan. Ini termasuk hubud dunia juga katanya. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang dianjurkan Allah, yang dihimbau Allah dia tinggalkan hanya untuk mendapatkan dunia. Nah ini hubud dunia juga katanya. Tapi hubud dunia yang nomor 3. Ada lagi hubud dunia lagi yang nomor 4. Dia kurang berzikir, dia sembahyang kada bewirid, dia kada tahajud malam hari. Kenapa? Karena keuyuhan mencari dunia. Sembahyang berjamaah salam ngur hilang langsung ke toko. Berjamaah sembahyang cuma untuk berzikirnya kada kawa. Ini hubud dunia juga ngarannya. Kenapa? Karena apa yang ia dapatkan dari dunia itu dibanding dengan zikir pahalanya jauh lebih banyak zikir. Dia tinggalkan zikir hanya untuk keuntungan dunia. Orang dulunya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dulunya berzikir kepada Allah 10.000, 20.000 sehari, 100.000 sehari berzikir. Nah, begitu ini masuk ke dalam satu usaha, akhirnya berzikir kepada tinggal 100 lagi sehari. Pada 10.000 dulunya berzikir, karena dia berusaha kelapahan, keuyuhan, 100 lagi berzikir. Pada 10.000 dulunya. Nah ini orang hubud dunia juga katanya. Hubud dunia yang membahayakan itu adalah yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini pun hubud dunia membahayakan juga kepada seseorang. Nah, namun hubud dunia yang keempat ini kada sampai kepada masuk yang sangat dicela, walaupun dicela juga. Orang nang katuju bepandir nang kada idahnya. Ini mencari hiburan, mencari keramian dengan bergaya bepandir, kada dapat idahnya. Jakanya berzikirnya berapa boleh? Ini orang hubud dunia juga ngarannya. Nah jadi hubud dunia itu adalah sesuatu tadi andaknya yang di dalam hati dan nampak keluar. Ciri-cirinya ya seperti tadi, tanda-tandanya. Ada orang hubud dunia yang rela meninggalkan Islam demi dunia. Ada yang berani memperbuat yang haram demi dunia. Ada yang berani meninggalkan sunat muakkad karena dunia. Ada yang berani meninggalkan sunat biasa karena dunia. Nah, jadi kalau kita berpikir demikian, boleh dikatakan hampir umumnya manusia itu adalah hubud dunia. Umumnya hubud dunia. Kenapa? Andai kata dia hubul akhirah, maka 24 jam waktunya digunakannya untuk akhirat. Nah, sangat sulit mencari manusia yang seperti itu. Ada beberapa tanda-tanda hubud dunia dalam hati. Hubud dunia dalam hati. Kita bisa menilai orang itu hubud dunia atau kada bisa kita menilai. Karena tanda-tanda itu hanya adalah merupakan satu petunjuk, bukan 100%. Bukan 100%. Tanda-tanda. Yang tahu bahwa diri kita ini hubud dunia atau kada, diri kita sendiri. Yang tahu pada Fulan bin Fulan itu hubud dunia, Fulan itu sendiri. Bila kita mengatakan bahwa Fulan bin Fulan itu hubud dunia, kita lebih hubud dunia daripada dia. Lebih hubud dunia daripada kita. Para ulama sufi mengatakan bahwa hubud dunia ini bisa masuk kepada orang kaya atau orang yang sangat fakir miskin. Orangnya kaya luar biasa, tapi dalam hatinya kada ada hubud dunia. Itu bisa terjadi. Ada orang miskin, rumah gubuk, compang-camping, tapi dalam hatinya besar hubud dunia. Nah, jadi artinya hubud orang yang kaya jangan dicap hubud dunia.
Orang yang miskin jangan dicap orang yang zuhud. Karena kaya dan miskin bukan merupakan tanda hubud dunia atau zuhud kepada dunia. Jadi artinya kita jangan hendak menilai orang butuh hubud dunia, jangan. Kenapa? Hubud dunia urusan di dalam hati orang. Nang tahu hati orang hanya Allah. Nang kau menilai diri kita seorang hubud dunia kah atau kadar nang mana hubud dunianya, nomor 4 kah, nomor 3 kah, nomor 2 kah, nomor 1 kah hubud dunianya. Alamat-alamat rumah yang megah itu kada bisa dijadikan tanda bahwa pemiliknya itu hubud dunia. Kalau dia berpendapat bahwa setiap orang yang punya rumah megah itu hubud dunia, ini orang akan berbahaya. Di dalam manakib para aulia, Syekh Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau punya rumah, punya gedung lebih mewah daripada gedungnya sultan raja. Padahal ini Syekh Abdul Hasan Asyadzili, aulia besar. Imam Malik rahimahullah, salah seorang aulia Allah, imam mazhab mujtahid, imam besar. Beliau punya kekayaan yang luar biasa. Tapi beliau orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Nah, jadi pengertian hubud dunia jangan dijadikan bahwa kekayaan berarti orang kaya hubud dunia. Bila orang miskin zuhud, itu salah. Kekayaan kemiskinan bukan tanda seseorang hubud dunia atau zuhud. Tapi kalau kita berani melanggar hukum Allah demi mendapatkan dunia, hubud dunia ngarannya. Hubud dunia jelas. Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya. Siapa yang berani mengatakan Nabi Sulaiman itu hubud dunia? Saya kumpul kadang waninya mengatakan Nabi Sulaiman hubud dunia. Pada kekayaan beliau luar biasa. Rumahnya, istananya, gedungnya, bininya, berapa ratus bini Nabi Sulaiman. Nah, siapa yang wani mengatakan Sulaiman hubud dunia? Kedua ini. Jadi perkara hubud dunia itu hanya kita yang tahu tentang diri kita. Tingkatan mana hubud dunianya. Wa dzukira anna an-nawawisa syakat ila Allah min natanijiyya fil kuffar. Faqila laha inna butuna ulama isu asyaddu mimma antum bihi. Disebutkan bahwa himar keledai mengadu kepada Allah daripada busuknya bangkai orang-orang kafir. Dikatakan kepada himar-himar itu bahwa perut daripada ulama-ulama yang busuk itu lebih jahat, lebih sangat daripada keadaan yang adalah kamu pada keadaan itu. Wa fi ba'dil akhbar, disebutkan dalam sebagian kabar, annan nasa yanzilu bihim nazilah, manusia datang dengan mereka satu musibah, bencana, turun dengan mereka bencana. Fayabza'un ila ulamaihim, mereka pergi kepada ulama-ulama mereka. Fayajidunahum qad musikhu qiradatan wa khanazira, ternyata mereka temui ulama-ulama mereka sudah dirubah bentuknya menjadi kera dan babi. Ini satu kampung dapat musibah bala, bukahan kepada tuan guru. Dinaiki tuan guru pada hulu sudah jadi babi lawan jadi kera. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian ulama muhaqqiqin, al murad yang dimaksudnya itu adalah mashu suwarihimul batinah, dirubahnya rupa batin mereka menjadi rupanya babi, kera. Wa qad musikhat min zaman, dan sungguh telah dirubah dari masa yang telah lama. Wa hukiya an ba'di ulama Bani Israil annahu jama'a sab'ina sundukan minal ilm, dihikayatkan dari sebagian ulama Bani Israil bahwa dia menghimpunkan 70 peti daripada ilmu.
70 peti daripada ilmu. Fa'auhallahu ila nabiyyi dzalika zaman, Allah wahyukan kepada nabi pada itu masa, an qul lil alim, katakan bagi orang alim itu, la tanfa'uka hadhil ulum, tidak berguna akan engkau ini ilmu yang 70 peti. Wa in jama'ta mislaha, sekalipun engkau himpunkan seperumpama itu ilmu, adha'afan mudha'afah, berganda-ganda, walaupun 140 peti, kada ada gunanya. Madumta muttasifan bi thalasi khisal, selama engkau bersifat dengan 3 perkara. Pertama, hubbid dunia. Hubbid dunia. Yang kedua, wa musa'adatin nafsi wasyaitan ala ma tahwa, menolong, membantu nafsu dan syaitan atas keinginannya. Syaitan berkritik dalam hati, hendak itu terusakan. Syaitan berkritik hendak ini berbuat maksiat, digawi. Yang ketiga, wa idzayati muslim, dan menyakiti orang muslim, menyakiti hati atau menyakiti jasmani orang muslim. Selama 3 itu ada dalam dirinya, maka walaupun ilmu itu bergudang-gudang berisi ilmu, tidak akan bermanfaat kepadanya. Nah, hingga situ qala Isa alaihi salam, mathalu ulama isu kamathali sakhratin waqa'at ala famin nar.